Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam insan merdeka. Kembali lagi di Remedial Podcast. Ya maaf ya kawan-kawan, kemarin 2 minggu ke belakang kami tidak tayang. Soalnya ya ada beberapa hal ya, seperti persiapan munggahan gitu, kayak teman-teman di sana. Kami juga kan pro refreshing gitu kan. Ya pada malam ini kami kembali di suasana yang berbeda dengan orang yang berbeda juga gitu. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang luar biasa. Ini teman-teman dari kami ya. Iya, perempuan kami. Perempuan kami ya. Perkenalkan dulu teh, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Salsabila dari kami PD Tasikmalaya. Ya. Jabatannya sekarang di Kepala Departemen Kaderisasi. Kaderisasi. Panggilannya teh. Panggilannya Lulu aja. Lulu aja, nah Lulu. Nih, kesibukannya teh Lulu apa aja nih hari-hari ini ya sekarang? Iya. Habis pasca sarjana alhamdulillah udah lulus gitu. Oh, udah lulus. Selamat nih. Tinggal wisuda. Tinggal wisuda. 1 April ini. 1 April. Sekarang sih lagi freelancer lah, kerjain beberapa proyek atau kegiatan gitu. Kalau kesibukan di organisasi nih? Organisasi kami. Di organisasi kami berarti itu aja ya. Kami. Untuk kaderisasi di kami nih seperti apa nih? Ketika masa-masa pandemi ataupun sekarang menjelang Ramadan ini, mandek nggak ataupun memang nggak ada halangan apapun gitu? Kalau dilihat dari seluruh OKP juga, pandemi itu bikin lesu. Karena anak OKP tuh senangnya berkumpul, bertemu langsung gitu kan. Terus habis itu lebih ramai aja kalau ketemu. Sekarang hanya online, tatap ke layar, nggak ada gairahnya gitu anak-anak OKP. Tapi alhamdulillahnya emang di kami itu diisi dengan suplemen-suplemen dari madrasah kami. Dan kalau di kami itu pengkaderannya itu sistematis gitu. Jadi bertahap, sistematis. Lalu kami itu ada kayak memberikan suplemen-suplemen kayak namanya madrasah kami kalau di kami itu. Oke. Nih ngomong-ngomong OKP gitu kan, sekarang biasanya kan teman-teman OKP ini pemikirannya kritis lah ya kan, teman-temannya kritis. Khusus untuk teman-teman kami ini melihat kota Tasik hari ini seperti apa sih? Aku tuh bukan orang Tasik, tapi memperhati Tasik. Mungkin ada anak-anak Tasik yang lebih tahu karena emang saya di PD Tasik melihat sekarang tuh Tasik, apalagi kemarin isu-isu yang pemimpinnya sendiri di ini ya kan, dari kami sendiri justru melihat itu sesuatu yang apa ya, satu sisi emang miris juga kan, satu sisi juga ya alhamdulillah gitu terbongkar juga itu masalah itu. Terus itu kami di Tasik itu apa ya, yang apa sih ya, di Tasik tuh kesenjangan sosial itu hampir terlihat kan, karena katanya setahu saya ya, di Tasik itu banyak mall-mall segalanya, tapi banyaklah pemasukan di daerah, tapi kok kotanya masih miskin gitu kan, masih banyak gepeng, gepeng tuh pengemis gitu kan. Terus habis itu banyaklah, terus itu daerah otonom di Tasik juga bermasalah kan sekarang tuh. Jadi dari kami sendiri itu lebih belum bisa untuk keluar dari zona di Tasik itu terlalu banyak masalah. Benar. Jadi di kami itu pembinaannya itulah yang lebih dikuatin gitu kan. Oke, ini melihat tadi kan ada angka kemiskinan lah, khususnya angka kemiskinan di Kota Tasik ini hari ini tercatat tinggi sekali gitu.
malah mencapai di angka 12% lebih lah gitu. Nah, ini teman-teman kami melihat realita hari ini bahwasanya kemiskinan angka Kota Tasik ini meningkat. Bagaimana sih pandangan pandangan kami nih? Oh, iya. Kemiskinan di kami. Oh, iya. Nah, di capaian Muslim Negarawan sendiri ada namanya kemandirian ekonomi. Ya. Nah, disitulah kami beraksi gitu kan. Ada kalau di sosmas kami tuh ada namanya pembinaan desa-desa. Ya. Jadi desa Sawargi, desa Sawargi gitu. Kita membina daerah tersebut. Itu kan desa termiskin tuh di Tasik tuh, kan. Jadi kita membuat produk yang bisa dijual sama masyarakat di sekitar. Cuma karena pandemi ini, jadi berhenti sebentar kan, karena pemasukan pengeluarannya lebih besar tapi pemasukannya sedikit gitu dari penduduk di sana. Tapi alhamdulillahnya setelah ada yang capaian ekonomi kader itu, jadi pemberdayaannya lebih ke kader dulu nih. Di kami itu ada ekonomi kreatif namanya. Jadi kader itu mempunyai jiwa wirausaha. Kita di kami itu banyak banget yang berwirausaha gitu kan. Pokoknya adalah namanya ada startup. Kita punya startup juga di kami itu kadernya. Terus itu lebih ke pemberdayaan dulu untuk organisasi biar impactnya lebih besar ke yang lainnya gitu. Khususnya masyarakat Kota Tasik gitu kan. Nah, melihat mungkin adakah kebijakan-kebijakan yang memang disoroti oleh kami ini tidak sesuai nih kebijakan pemerintah Kota Tasik itu sendiri gitu. Ada nggak? Ada tentunya. Ada. Cuma ya itu mungkin khusus ke KP ya. Oh, iya. Saya kan internal. Cuma kita lagi ngebahas isu yang lagi rame senasional aja karena itu kan fokus ke seluruh bidang di kami gitu kan. Itu ada isu RUU PKS. Kekerasan seksual RUU. Teman-teman kami dalam mengkaji itu udah sampai mana kira-kira? Udah dari isi naskah akademik, terus habis itu dari bagian terminologinya, hukumnya bagaimana, udah sampai segitunya. Karena di RUPKS aja udah sampai prolegnas, kita lebih gercep juga daripada mereka membahasnya gitu. Terus teman-teman kami sendiri apakah punya strategi gitu untuk mencegah RUU tadi itu? Oh iya. Nah, di kami itu di pusatnya kita mengeluarkan sikap pernyataan bahwa kita ini kontra sama RUU PKS. Jadi untuk menunjukkan kita ini kontra, takutnya ada kader yang masih pro gitu, atau bagaimana. Kita mengeluarkan launching namanya Satgas RUU PKS. Di situ Satuan Gugus RUU PKS kan. Jadi mengawali kebijakan RUU PKS sudah sampai mana, ataupun melakukan pencerdasan terhadap kader maupun masyarakat lingkungan sekitar gitu. Terus teman-teman kami akankah melakukan sosialisasi gitu terhadap masyarakat luas agar masyarakat luas pun paham terkait RUU itu yang dimaksud gitu? Iya pastinya. Tahun kemarin sebelum pandemi itu kita ngelakuin aksi penolakan RUU PKS itu tuh di DPRD. Jadi kita mengeluarkan surat pernyataan yang ditandatangani beberapa ormas yang ada di Tasik untuk menolak RUU PKS itu untuk disampaikan ke DPR RI. Penerimaan dari DPRD gimana? Alhamdulillah. Biasa ada tanda tangan fakta integritas juga mungkin ya. Benar. Nah, ketika DPRD Kota Tasik menolak gitu, lalu apakah teman-teman kami akan berhenti gitu ataupun udah nih soalnya DPRD-nya juga udah nolak gitu kan, apa udah tenang ataupun masih tetap akan mengawal juga gitu? Tetap harus dikawal sama ini nggak bakal disahkan. Iya. Bisa direvisi lah. Maksudnya kita juga mendukung kok kekerasan kejahatan seksual itu diberantas gitu kan. Jangan sampai lah ada kejahatan-kejahatan yang lain gitu kan. Kalau boleh tahu memang apakah ada poin-poin yang memang poin-poin yang kontradiksi gitu untuk dari RUU RUU PKS. RUU PKS tadi? Ada secara historis dan historis pun
mungkin ada pihak yang membawa RUU PKS ini siapa kita lihat kan. Terus habis itu lalu historis perjalanan RUU PKS sampai sekarang itu bagaimana gitu kan, siapa yang mendukung di belakang RUU PKS itu. Lalu habis itu tadi pertanyaan kelupa. Poin-poinnya. Poinnya itu habis itu secara terminologinya juga kan, terminologinya itu ada kata-kata yang ambigu ataupun dapat menimbulkan asal karet gitu kan. Takutnya nanti disalahgunakan oleh beberapa pihak sehingga awalnya niatnya baik untuk mencegah kekerasan malah menimbulkan hal-hal amoral yang lain gitu. Mungkin perlu disampaikan oleh Teteh ke masyarakat di sana khususnya untuk Kota Tasik bahwasanya kami sudah menolak gitu, udah mengeluarkan sikap bahwasanya menolak RUU itu gitu kan. Langsung banyak haters. Silakan Teh. Iya sih, mungkin dari historis udah ya tadi kan pendukungnya kita tahu lah. Kami itu menolak sekali segala LGBT PPA selain plus gitu kan. Nah kita tuh nolak itu. Terus habis itu dari segi terminologi itu ada kata-kata yang salah satunya aja. Kalau banyak ini nanti keburu sahur. Terminologinya itu ada kekerasan yang mengandung ambiguitas gitu. Harusnya kita memberikan solusi itu diganti, direvisi gitu. Jadi kejahatan seksual gitu kan. Terus habis itu gender yang dipakai, bukan jenis kelamin di situ tuh. Dan ada beberapa kalimat gitu yang banyak harus dikritisi lagi gitu. Nah itulah tadi mungkin sikap dari teman-teman kami untuk menyelamatkan seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kota Tasik gitu kan. Nih closing statement dari diskusi kita ini, dari tadi kan pembahasan dari melihat Kota Tasik, terus sengkup kasus secara nasional RUU tadi, menurut Teteh nih closing statementnya untuk teman-teman di sana, silakan. Iya teman-teman. Jadi gini ya, di kami itu kan kita punya prinsip namanya itu salah satu prinsip kita itu adalah kebatilan adalah musuh abadi kami. Jadi dimanapun kami berada nggak bakalan ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri gitu kan, tetap di posisi menjadi oposisi kebatilan gitu dimanapun kami berada. Jadi jangan bilang kami tuh radikal ke kanan atau radikal ke kiri. Radikal mah jangan ya. Kita mah satu persepsi itu, kalau radikal itu bagus. Ekstrem ke kanan, ekstrem ke kiri gitu kan. Enggak, pokoknya kami itu selalu jadi oposisi kebatilan. Oposisi gitu kan. Kebatilan. Iya. Jangan lupa juga ini, kami itu namanya perempuan kami. Awat kami. Iya. Perempuan kami gitu. Perempuan kami. Terus ini biasa ketika diskusi di Remedial Podcast ini harus ada jargon deh. Oh iya. Untuk penutup diskusi kali ini, kira-kira jargon dari Teteh ini ada nggak deh? Biasanya ada satu kata atau dua kata gitu. Oh boleh. Jargon dari kami aja. boleh lah. Muslim negarawan, spirit kebangkitan umat. Ya. Muslim negarawan, spirit kebangkitan umat. Nah itulah tadi jargon dari diskusi kali ini. Oke, buat teman-teman yang di sana, khususnya untuk seluruh masyarakat, ini tadi kita udah diskusi bersama perempuan kami, bahwasanya kami sudah mengambil sikap untuk membela umat gitu kan, dan memerangi kebatilan, menolak kebatilan. Dan untuk pemerintah yang memang belum menyelesaikan PR-nya segera diselesaikan agar teman-teman OKP, khususnya untuk teman-teman kami tidak terus berbincang gitu kan. Nah, yang terakhir kami yang mendiskusikan, Anda yang menyimpulkan. Salam insan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.